Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab bimbingan bagi manusia terhadap pokok-pokok agama Islam. Dan sekarang kita di halaman 75, di soal ke-141. Tentang akidah atau sikap kita terhadap sahabat. Di sini penulis menyebutkan wafaqahullah, ma hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi sahabah. Apakah akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara sahabat? Artinya bagaimana sikap kita terhadap para sahabat. Kita ketahui sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi. Dalam keadaan sadar, beriman kepada Nabi, kemudian wafat di atas iman, di atas Islam. Itu sahabat. Mereka ini makhluk yang dipilih oleh Allah untuk membersamai Nabi. Dan disebutkan di antara sebab sahabat dipilih untuk menemani Nabi, karena sahabat itu orang yang paling baik hatinya. Orang yang paling baik hatinya. Sehingga dari perkara ini, seseorang itu dipilih oleh Allah. Allah melihat dulu hati. Baik. Aqidatu ahli sunnah wal jamaah bis sahabah. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara sahabat, dia adalah salamatu qulubihim. Selamatnya hati mereka li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal hikdi, dari sifat dengki, wal bughdhi, dari membenci, wal adawati, memusuhi. Jadi ahlus sunnah itu hatinya selamat
Tidak ada rasa iri, dengki, benci, apalagi memusuhi kepada sahabat. Beda dengan kelompok Rafidhah, Syiah, yang mereka membenci para sahabat. Kalau Ahlus Sunnah, tidak. Hatinya selamat. Nah, ini diantara kebaikan Ahlus Sunnah. Tidak mengajarkan kebencian kepada orang lain. Apalagi kepada orang-orang yang mulia. Kita ini membenci orang bukan kepada personalnya, tapi kepada kelakuan, kepada akhlak perilakunya. Para sahabat sudah disebutkan tadi, manusia yang paling baik hatinya. Masa kita membenci orang yang paling baik hatinya? Setelah Nabi, setelah para Nabi, para sahabat yang paling baik hati. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak menaruh rasa iri, dengki, benci, apalagi memusuhi para sahabat. Hati Ahlus Sunnah itu seperti itu. Ya kita harus seperti itu. Kita selamatkan hati kita dari penyakit-penyakit ini. Ini penyakit semua tadi. Wassalamatu alsinatihim, dan selamat lisan mereka minat ta'ani, dari memfitnah, wasabbi, dan mencaci maki. Tidak mencaci maki, tidak boleh. Fahum, maka mereka, maksudnya Ahlus Sunnah, yuhibbunahum, mencintai mereka, mencintai para sahabat. Wa yataraddawna anhum, dan ridho dari mereka. Wa yattabi'unahum, dan mengikuti mereka. Biihsanin, dengan baik. Wa yad'una lahum, dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Bima dzakarallahu ta'ala, dengan apa-apa yang Allah telah menyebutkan terhadap mereka. Nah, ini doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan seterusnya. Rabbana, ya Allah, Rabbana ighfir lana, ampunilah kami. Wa li ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami bil iman, dengan keimanan. Maksudnya sahabat. Jadi kesimpulannya, Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah terhadap sahabat itu dimulai dari hati, lisan, dan perbuatan mencintai mereka. Kita harus seperti itu. Karena
Mencintai sahabat itu tanda keimanan. Dan membenci sahabat tanda kemunafikan. Bagaimana kita membenci orang yang diajari langsung oleh Nabi, murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menemani Nabi berjuang, membela Islam. Agama bisa sampai kepada kita melalui pelantaran mereka. Dan dipuji oleh Nabi. Sahabat itu dipuji oleh Nabi. Diridhoi oleh Allah. Beda dengan kita atau orang setelahnya. Keutamaan mereka banyak sekali. Seperti misalnya kalau kita infak satu suap, satu genggam makanan, kalau sahabat infak satu genggam tangan makanan, kita infak satu gunung emas, maka nilainya di sisi Allah lebih besar sahabat. Karena faktor keimanan dan keikhlasan mereka. Para sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mendoakan mereka, memuji mereka, mencintai mereka. Dan yang paling penting terhadap sahabat itu ini. Wayattabi'unahum bi ihsan. Mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya apa? Mengikuti cara mereka beragama. Jadi yang paling pokok juga ini. Kita mengikuti para sahabat. Dan banyak di dalam Al-Quran perintah untuk itu. Dijadikan sahabat itu dijadikan ukuran kebenaran. Kebenaran dalam hal iman. Kebenaran di dalam hal amal. Itu para sahabat sudah benar. Misal, di dalam keimanan. Allah menyebutkan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Jika mereka beriman seperti imannya para sahabat, maka mereka sudah di atas petunjuk. Jadi keimanan yang benar sebagaimana keimanannya para sahabat. Ya. Jadi ini penting mengikuti cara sahabat dalam beragama. Ini yang disebut dengan manhaj salafus salih. Cara beragama berdasarkan Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para sahabat. Nabi memuji mereka, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi yang Nabi ada padanya, yaitu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya dan berikut. Jadi kalau kita mau baca sejarah kehidupan manusia terbaik, baca sejarah para nabi, terutama nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baca kisahnya para sahabat sebelum kita membaca kisah-kisah orang lain. Karena dengan kita membaca kisah para sahabat, kita bisa tahu bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka ibadah, bagaimana mereka menjalani kehidupan. Sebagian orang lebih
senang atau suka mengikuti jalan yang tidak ditempuh oleh para sahabat. Jadi kalau kita ingin melihat kejayaan, kesuksesan di dalam bidang agama, lihat para sahabat. Di dalam ilmu, di dalam iman, lihat para sahabat. Baik, jadi itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat. Yang paling pokok kita mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti apa? Cara beragama, pemahaman terhadap agama. Bukan mengikuti sekedar pakaian, ya. Tapi mengikuti bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka beribadah. Kemudian selanjutnya, mahia aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah fi ali baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara ahlu bait, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga Nabi? Ya. Jadi yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu orang yang beriman kepada Nabi. Baik dari kalangan Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Itu keluarga Nabi. Keluarga yang beriman kepada Nabi. Tidak semua keluarga Nabi beriman. Kita tahu Abu Lahab itu keluarga Nabi. Tapi dia tidak beriman. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga Nabi? Akidatu ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Fi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahum yuhibbunahum, bahwasanya mereka mencintai mereka. Bahwasanya Ahlus Sunnah mencintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi. Kenapa mencintai? Li amro ini, karena dua perkara. Sebab kita mencintai keluarga Nabi itu karena dua. Pertama, lil iman, karena iman, maksudnya karena mereka punya iman. Kalau mereka tidak beriman, kita nggak boleh mencintai mereka. Yang kedua, walil qurabah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena punya kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencintai Ahlul Bait karena dua ini. Karena mereka beriman. Artinya kalau tidak beriman kita tidak boleh mencintai mereka. Kalau dekat, pasti dekat. Nah, namanya juga keluarga. Walakinnahum, akan tetapi ahlu sunnah. La yagluna, tidak berlebihan, tidak gulu. Tidak berlebihan. Tidak
tidak gulu, tidak berlebihan. Fihim, di dalam hak-hak mereka. Maksudnya di dalam keluarga Nabi. Tidak gulu. Apa bentuk gulunya? Bagaimana gulu tersebut? Bi'ibadatihim. Dengan menyembah mereka. Hindunilah selain Allah. Jadi sampai berlebihan. Dianggap sampai disembah keluarga Nabi. Au i'tiqadi, atau punya keyakinan yusmatihim, maksumnya mereka. Jadi keluarga Nabi itu tidak maksum, tidak terbebas dari dosa. Jadi yang pertama kali dilihat, ingat ya, yang pertama kali dilihat terhadap siapapun, itu dilihat keimanannya, amalannya, akhlaknya, ibadah. Bukan dilihat ini keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi, kemudian sikapnya berlebih-lebihan sampai disembah. Disembah itu nggak mesti disujudi, sujud kepada mereka, bukan. Kita tahu penyembah manusia ada, di antaranya dengan mengikuti mereka. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kita ikuti. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kita ikuti juga. Itu menyembah mereka. Merubah hukum Allah, terus kita setuju. Nah, itu kita menyembah mereka. Jadi tidak boleh sampai ke derajat seperti itu. Atau kita punya keyakinan mereka itu maksum, pasti masuk surga, dan sebagainya. Betul ya, keluarga Nabi yang dulu dekat dengan Nabi, selain keluarga, mereka juga sahabat. Itu banyak dijanjikan kebaikan. Adapun keluarga Nabi yang sekarang misalnya, yang banyak orang menyebutnya sebagai habaib, itu kita harus lebih bisa bersikap dengan benar terhadap keluarga Nabi yang dulu hidup bareng dengan Nabi saja. Kita tidak boleh berlebihan, apalagi dengan orang-orang yang sekarang yang dianggap sebagai keturunan Nabi, disebut sebagai habaib. Kadang berlebihan. Ini Habib dulu, keturunan Nabi. Iya, terus kenapa? Iya, kita harus A, B, C, D, dan selainnya. Kita lihat akhlak mereka, ibadah mereka, ya. Bukan lihat ini Habib. Tapi dilihat. Ingat, kita mencintai ahlu bait Nabi, dulu yang hidup bersama Nabi saja, harus diperhitungkan dua, keimanan mereka dan kedekatan mereka. Apalagi yang sekarang. Kadang orang berlebihannya luar biasa. Lebih senang mendengarkan ucapan yang dianggap Habib itu daripada ucapan Nabi.
Jadi kalau Habib yang berkata, wah ini pasti benar. Tapi kalau Nabi yang bersabda, kadang menawar-nawar. Ini keliru. Jadi ahlu sunnah itu mencintai ahlul bait, tapi tidak berlebihan. Mencintai atas dasar karena mereka punya iman. Yang tidak punya iman tidak dicintai. Lalu ingat, di sisi Allah, nasab itu tidak akan bisa menolong kita. Ingat baik-baik. Nasab, kita ini keturunan siapa, tidak pengaruh di sisi Allah. Yang pengaruh itu amalan kita masing-masing. Amalan kita masing-masing itu yang akan menolong kita di akhirat kelak. Jangan bangga ada orang keturunan tadi ya, Habib misalkan keturunan Wali Songo. Sekarang ada nama-namanya disebut Habib. Kalau keturunan Wali Songo atau keturunan Kiai disebut Gus. Dan itu jadi kebanggaan. Padahal tidak boleh berbangga dengan nasab. Karena nasab itu bukan jaminan nanti kita di akhirat selamat. Bukan jaminan nanti di akhirat kita selamat. Tapi tetap kita menilai orang lain itu dilihat akhlaknya, imannya. Kalaulah ada terkumpul di dalam diri seseorang, akhlaknya baik, ibadahnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, juga dia memiliki keturunan yang baik, maka itu lebih-lebih utama lagi. Adapun sekarang di masyarakat itu dipukul rata. Pokoknya yang bergerak ini pasti gini. Itu keliru. Sampai ya dianggap maksum ketika ada kesalahan di antara mereka, terus ditegur atau dikritik, wah tidak terima pengikutnya. Kamu jangan macam-macam katanya. Ini keturunan Nabi. Ya kalau salah, ya mau gimana coba. Nah ini ahlus sunnah sikapnya seperti itu. Mencintai karena iman, maksudnya karena iman itu karena di dalam diri keluarga Nabi itu ada iman. Jika yang beriman, kalau tidak beriman, nggak boleh. Dan karena mereka memiliki kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak berlebihan sehingga sampai ke titik menyembah mereka. Kita juga tidak meyakini mereka itu maksum. Baik. Selanjutnya, ma hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah fil wala'i wal bara. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara al-wala dan al-bara? Di dalam perkara menempatkan loyalitas. Aqidatu ahli sunnah wal jamaah fil wala wal bara. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara al-wala dan al-bara, annahu bahwasanya al-wala dan al-bara itu min lawazimil iman. Termasuk
syarat keimanan. Syarat-syarat keimanan. Orang tidak punya iman kalau tidak berloyalitas kepada kaum mukminin dan tidak benci kepada kaum kafirin. Ini tidak punya iman. Jadi termasuk syarat keimanan. Wa muqtada syahadati an la ilaha illallah. Dan tuntutan syahadat la ilaha illallah. Konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Jadi al-wala dan al-barra adalah syarat keimanan. Juga sebagai konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Al-wala artinya mahabbatul mu'minin, mencintai orang-orang beriman. Wa muwalatuhum, dan menolong mereka. Itu al-wala. Baik, ana izin dulu. Iya. Jadi al-wala artinya mencintai kaum mukminin dan menolong mereka. Adapun al-barra maknahu artinya bughdul kafirin, membenci orang-orang kafir. Wa mu'adatuhum, dan memusuhi mereka. Wal bara'atu, dan berlepas diri minhum, dari mereka. Wa min dinihim, dan dari agama mereka. Wa tarkut tasyabuh bihim, dan tidak menyerupai mereka. Fima huwa min khosa'isihim, di dalam perkara yang merupakan kekhususan mereka. Lakin akan tetapi la yalzamu, tidak menjadi syarat, tidak menjadi kemestian, minal bara'ati minal kafirin, berlepas diri dari orang-orang kafir, zulmuhum, zalim kepada mereka. Nggak boleh. Jadi jangan disalahpahami, membenci orang kafir, memusuhi mereka itu, kita jadi sewenang-wenang kepada mereka, zalim kepada mereka. Tidak. Wa ta'adi alaihim, memusuhi mereka. Tidak.
au man'u at-ta'amuli ma'ahum, atau menolak untuk bermuamalah bersama mereka. Ya, jadi membenci kafir itu yang paling penting kita tidak ikut-ikutan kepada agama mereka dan tidak menyerupai mereka. Bukan membenci, kita zalim kepada mereka. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membunuh orang kafir, kafir yang tidak memerangi, si pembunuh ini tidak akan masuk surga. Jadi barok kepada orang kafir itu kita dengan tidak ikut-ikutan, tidak bersahabat dekat dengan mereka. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, bertetangga, bermuamalah, bisnis, dalam hal-hal yang tidak ada kaitan dengan agama, itu boleh. Ya. Jadi ini perlu dipahami. Jadi al-wala itu mencintai orang beriman, al-barra itu berlepas diri dari orang-orang kafir. Tapi dengan catatan dari membenci orang kafir itu bukan zalim kepada mereka, memusuhi mereka, atau menghalangi bermuamalah dengan mereka. Ya, kecuali di medan perang yang memang disyariatkan di sana, itu kita baru melawan mereka. Seperti nasib saudara kita sekarang di Palestina. Mereka kaum muslimin. Yang paling pokok bagi kita adalah kita merasa sedih karena kaum muslimin diperlakukan seperti itu. Adapun konflik yang terjadi itu sebabnya apa dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita. Sehingga kita misalnya mengucapkan statement-statement yang bisa jadi itu belum tentu kebenaran. Kecuali sudah jelas ada buktinya. Tapi yang paling pokok, kita mendoakan mereka. Itu yang paling pokok. Karena doa itu, doa kepada saudara sama muslim itu mustajab. Dan pengaruh doa itu besar sekali. Jangan disepelekan. Allah maha segalanya. Kalau kalau ada orang yang menganggap doa saja tidak cukup, itu sama dengan Allah nggak mampu merubah kondisi. Doa itu jangan disepelekan. Akan merubah sebuah kemustahilan. Coba lihat contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Betapa doa itu bisa berpengaruh. Lihat kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika tidak diberikan keturunan, lalu beliau ketika menjaga Maryam, melihat hal-hal yang menakjubkan. Karomah dari Maryam. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbi. Sampai dikabulkan. Sebagian orang menyepelekan doa. Bahkan tidak mau berdoa.
lebih mengandalkan kepada kekuatan diri, lebih mengandalkan kepada usaha yang sifatnya real. Betul, usaha real, bantuan itu harus orang yang mampu. Tapi jangan disepelekan doa. Doakan saudara-saudara kita agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka, kesabaran, dan segera Allah selesaikan masalah-masalah mereka. Dan Allah menghinakan orang-orang yang menelantarkan yang jahat kepada kaum mukminin, kaum muslim. Jadi kita fokus dengan mereka itu kaum muslimin yang kita wajib doakan. Wajib kita bela. Adapun cara membela dan sebagainya itu ada aturan. Baik. Mahia akidatu ahli sunnah wal jamaah fi Isa alaihissalam. Apakah akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara Nabi Isa? Bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap Nabi Isa alaihissalam? Akidatu ahli sunnah wal jamaah, akidahnya ahli sunnah wal jamaah fi Isa alaihissalam, di dalam perkara Nabi Isa alaihissalam, apa akidahnya ahli sunnah? Anna Isa, bahwasanya Nabi Isa itu Abdullah, hamba Allah. Di sini bukan Ubudullah, Abdullah. Wa rasuluhu, dan utusannya. Itu Nabi Isa. Beliau seorang hamba dan sebagai rasul juga. Maka dari itu, beliau abdun, seorang hamba, la yu'bad, tidak boleh disembah. Karena beliau seorang hamba, tidak boleh disembah. Makanya salah orang yang menyembah Nabi Isa. Beliau juga wa rasulun, sebagai rasul, merupakan rasul, la yukadzab, tidak boleh didustakan. Tidak boleh kita mendustakan kerasulan beliau alaihissalam. Wa annahu, dan bahwasanya beliau basyarun, termasuk manusia, min bani Adam, dari keturunan Adam. Makhlukun, diciptakan, min umin, dari seorang ibu, bila abin, tanpa bapak. Langsung dengan kalimat Allah, kun fayakun. Jadi Nabi Isa itu diciptakan dari ibu tanpa air. Bukan seorang Tuhan Nabi Isa itu, tapi seorang Rasul. Baik. Satu lagi. Ma huwa mauqif ahli sunnah wal jamaah. Apakah sikap ahli sunnah wal jamaah min baqiyatil adiyan, dari sisa agama, agama yang lain maksudnya. Kal Yahudiyah, seperti Yahudi, wan Nasraniyah, Nasrani.
Wa dalil, dan apa dalilnya? Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ya'taqiduna, berkeyakinan, yakin, anna dinal Islam, bahwasanya agama Islam, qad nasakha, telah menghapus, merevisi, kullal adyan as-sabiqati, kullal adyani as-sabiqati, seluruh agama-agama yang lalu. Jadi agama yang selain Islam itu sudah direvisi oleh Islam, sudah dihapus ajarannya oleh Islam. Wa anna Allah Ta'ala, dan bahasanya Allah Ta'ala la yaqbalu, tidak akan menerima, Allah tidak akan menerima min ahadin, dari seorang, dari salah seorang, ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinan siwa dinil Islam, agama selain agama Islam. Jadi Allah tidak akan menerima dari seorang hamba setelah Nabi diutus agama selain Islam. Maksudnya ketika Nabi Muhammad sudah diutus, agama yang berlaku itu hanya Islam. Wa anna ma siwahu, dan bahwasanya yang selain Islam, minal adiyani, dari agama-agama, fahiya batilatun, maka dia batal, salah. Jadi kalau Nabi diutus, ya sekarang sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, sejak saat itu juga sampai hari kiamat, agama yang berlaku itu hanya agama Islam. Tidak ada agama yang bahkan seandainya Nabi Musa hidup di zaman Nabi Muhammad, maka Nabi Musa akan ikut kepada ajaran Islam. Seandainya seluruh agama batal. Dalam hadis juga dikatakan, tidaklah seseorang mendengar aku diutus, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tidak beriman, maka dia masuk neraka. Kalau setelah Nabi diutus, kita tidak beriman kepada ajaran Nabi, maka diancam akan masuk ke dalam neraka. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang ingin diperjelas sudah ditanyakan, dipersilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Pada umahat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic-nya. Silakan umahat sebelum kita tutup kajiannya. Ya, silakan Bu Duma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, mau memperjelas aja, kan apa kalau kita role modelnya itu kepada sahabat dalam beribadah, apakah itu tidak menciderai atiullah wa atiur rasul? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tidak ya. Kan dikatakan kita ini beragama sesuai dengan Al-Quran, berarti itu atiullah. Sesuai dengan sunnah, berarti itu atiur rasul. Menurut pemahaman para sahabat. Nah, gitu urutannya. Kita turut kepada Allah, kepada Rasul, betul. Itu yang utama.
Tapi cara bagaimana taat kepada Allah dan kepada Rasul, kita lihat caranya para sahabat. Itu yang dimaksud. Tidak, tentu tidak menciderai. Karena tidak boleh taat kepada. Jadi kepada para sahabat itu bukan taat. Kita mengikuti cara beragama. Mengikuti cara beragama mereka. Saya tadi sebutkan, beragama itu sesuai Al-Quran, berarti itu pengamalan dari atiullah. Beragama itu sesuai sunnah, berarti itu pengamalan atiur Rasul. Dan cara pemahaman dari Al-Quran dan As-Sunnah itu berdasarkan pemahaman para sahabat. Itu makna yang diinginkan. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum untuk jawabannya. Bagi umat yang lain yang ingin bertanya silakan ya. Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan kajian kita. Subhanallah wa bihamdik. Sudah ada yang antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah untuk kajian pagi hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan untuk hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.